Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting mikrotik untuk pisah traffic YouTube. Jadi nantinya untuk klien-klien yang dipisah trafficnya khusus untuk saat nonton video YouTube akan menggunakan traffic terpisah dari limitasi yang diberikan. Langsung saja di Winbox masuk ke menu IP, kemudian ke firewall. Di sini karena di Mikrotik saya sudah disetting untuk beberapa IP klien atau IP lokal, jadi saya harus menambahkan address list IP lokal, IP klien seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di teman-teman sudah disetting atau ditambahkan semua IP lokal atau IP kliennya, tidak perlu ditambahkan lagi. Saya coba contohkan untuk menambahkan IP lokal atau IP klien baru yang sudah ada di komputer saya bisa cek di bagian IP kemudian addresses. Nah, ini untuk bridge hotspot IP-nya adalah 10.20.30.1/24. Saya bisa isikan di sini, saya tambahkan. Kemudian namanya bisa diketikkan IP lokal client karena di sini sudah ada. Saya langsung pilih dari daftarnya. Address-nya adalah 10.20.30.0/24. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri ya. Kemudian di apply, oke. Silakan tambahkan semua IP lokal atau IP client di Mikrotik teman-teman. Dan untuk IP dari ISP tidak perlu ditambahkan. Kemudian setelah menambahkan semua IP lokal atau IP client ke address list, tambahkan raw konten untuk YouTube. Nah, ini untuk medsos yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi di raw kemudian tambah general chainnya pre-routing. Kemudian di bagian advance, SRC address listnya adalah IP lokal client, DST address listnya adalah selain IP lokal client. Kontennya teman-teman bisa menemukan di situs bilhanet.com. Sudah saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Saya masukkan dari yang pertama ini, bisa di copy atau salin, kemudian dimasukkan ke konten, paste. Actionnya adalah add DST to address list. Address listnya bisa dibuat baru, misalnya YouTube list. Timeoutnya mau disimpan selama beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Misalnya disimpan selama 1 jam. Seperti ini formatnya. Saya apply. Oke. Nah, yang ini sudah jadi satu. Coba tambahkan komentar. Misalnya YouTube. Oke. Kemudian tambahkan lagi general chainnya pre-routing, SRC address listnya adalah IP lokal, DST address listnya adalah bukan, diberi tanda seru. IP lokal, kontennya dikopikan lagi dari sini, dipaste ke konten. Kemudian actionnya add DST to address list. Address listnya bisa dipilih karena tadi sudah dibuat, yaitu YouTube list. Timeoutnya 1 jam. Apply. Teman-teman bisa langsung copy saja untuk mempercepat. Jadi tinggal diklik copy. Yang perlu diganti kontennya. Ini disalin dari sini lagi. Di bagian advance konten ini diganti menjadi ytimage.com. Kemudian di apply. Teman-teman juga bisa tambahkan semua konten yang saya sediakan ya, ini ya. Sudah ada penjelasannya sedikit. Untuk teman-teman yang mungkin tahu domain atau konten lain dari YouTube, bisa ditambahkan di kolom komentar, silakan. Saya coba contohkan ini saja, ini yang utama ya. Domain atau konten yang utama untuk YouTube. Kemudian setelah menambahkan raw, masuk ke bagian mangle, tambahkan di general chainnya pre-routing. Kemudian advance, SRC address listnya adalah IP lokal client,
DST address listnya adalah yang mengarah ke YouTube. Actionnya mark connection, ditandai koneksinya. Connection marknya bisa diberi nama koneksi YouTube. Untuk path-nya terchecklist, apply, beri komentar, misalnya koneksi YouTube. Oke, apply, oke. Kemudian buat mark paket untuk memisahkan trafficnya. Masih di Mangle, tambah general, chainnya adalah forward. Kemudian connection marknya yang tadi dibuat, yaitu koneksi YouTube. Advance biarkan, extra biarkan, di action dipilih mark paket. Kemudian new paket marknya bisa dibuat namanya paket YouTube. Untuk path-nya dihilangkan checklistnya. Apply, oke. Nah, untuk di bagian firewall untuk YouTube sudah selesai seperti ini. Coba dites dulu ke bagian address list sambil saya membuka YouTube. Nanti seharusnya di sini ada address list baru dengan nama YouTube list. Saya coba refresh. Nah, di sini sudah muncul YouTube listnya. Kemudian ini saya menggunakan koneksi LAN ya, LAN dari komputernya, jadi menggunakan IP yang ini. Nah, ini jalan trafiknya. Saya coba kecilkan untuk testing. Untuk testing YouTube-nya dikecilkan misalnya seperti ini ya. Biar kelihatan lemot. Jadi saat membuka YouTube akan lemot. Sebentar. Saya coba bagi dua untuk layarnya. Maaf, ini belum disetting. Ternyata ada busnya, jadi nggak lemot. Coba lagi. Nah, sekarang untuk YouTube-an sudah lemot banget. Gagal loading ya ini sih ya. Saya coba pisahkan trafficnya, jadi nantinya untuk koneksi klien atau LAN yang ke komputer saya akan menggunakan limitasi yang bukan ini, tapi menggunakan traffic yang dipisah khusus untuk YouTube. Saya coba contohkan, masuk ke queues, kemudian di simple queue tambahkan namanya misalnya traffic YouTube. Targetnya adalah semua IP klien yang mau dipisahkan trafficnya. Bisa satu segmen atau satu network ya dengan /24 atau / berapa, tergantung settingan teman-teman, atau satu IP saja juga bisa. Di sini saya coba untuk klien laptop dan juga untuk hotspot. Jadi targetnya saya isikan 192.168.22.0/24 untuk laptop saya. Kemudian untuk hotspotnya 10.20.30.0/24 untuk semua user hotspot. Kemudian untuk max limitnya saya coba isi untuk uploadnya 2M, untuk target downloadnya misalnya 5M. Yang lain teman-teman bisa sesuaikan, silakan. Kemudian di advance yang penting di paket map adalah harus dipilih paket YouTube. Di priority bisa dikecilkan, misalnya prioritinya 5 agar lebih kecil dari angka 8, yang artinya diprioritaskan. Queue tipenya untuk upload dipilih PCKey upload default, dan untuk download dipilihnya PCKey download default. Pairnya karena di sini sudah disetting parent, saya arahkan parentnya ke total speed. Untuk teman-teman yang belum ada parent atau tidak disetting hierarki, silakan teman-teman pilih non saja. Saya coba isikan total speed. Sebelum saya apply, saya coba
muat ulang lagi. Di sini trafficnya menggunakan yang traffic simple queue ini. Ini sudah merah trafficnya ya. Dan di sini muter-muter lemot. Setelah saya apply, nanti trafficnya harusnya beralih ke sini. Apply, kemudian saya oke. Nah, sebelum bisa berjalan, ini belum berjalan ya. Saya harus mengurutkan dulu, diklik tanda pagar, kemudian simple queue traffic YouTube ini ditarik ke atasnya semua traffic. Misalnya traffic hotspot harus di atasnya, kemudian di atasnya juga yang untuk laptop. Jadi saya taruh di sini, atau bisa juga di bawahnya total speed. Dan yang belum pakai hierarki, teman-teman harus menaruh traffic YouTube ini di paling atas seperti ini. Saya coba tarik di bawahnya total speed, kemudian saya urutkan lagi. Nah, sekarang harusnya sudah menggunakan simple queue yang ini. Coba lagi saja, saya stop, ulangi lagi, coba diputar. Nah, sekarang sudah menggunakan simple queue yang traffic YouTube. Bentar, di bagian yang upload. Nah, ini ketutupan tadi ya untuk yang downloadnya. Ini traffic downloadnya sudah besar, 5 Mbps. Di sini lancar, dan di limitasi yang bawaan LAN laptop, trafficnya juga sudah merah, penuh 64 kbps saja. Jadi sekarang traffic YouTube sudah dipisah menggunakan yang simple queue ini. Di bagian firewall juga sudah muncul tambahan banyak YouTube list baru. Di Mangle juga pastinya berjalan untuk trafficnya. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk setting pisah traffic YouTube di MikroTik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.